ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. Saya pernah mendapatkan sebuah kisah dari kawan saya. Dia mendapatkan kisah itu dari gurunya, dan gurunya ini mendapatkan kisah dari orang yang memiliki pengalaman tersebut. Jadi ceritanya, ada seorang ulama yang merupakan tokoh di masyarakat. Kemudian setelah masa tuanya itu, kemudian matanya ini menjadi tidak bisa melihat. Jadi setiap kali ada tamu datang, anaknya bisikin, "Abah, ini Fulan bin Fulan datang." Baru dia sambut, "Oh, apa kabar? Bagaimana?" Ditanyalah kabarnya, kondisinya, pekerjaannya, kesibukannya, dan lain sebagainya. Tiap ada tamu datang seperti itu. Sekali waktu ada tamu datang, kemudian dikasih tahu, "Abah, ini Fulan bin Fulan." Lalu kemudian dia sambut. Kembali beberapa hari setelah itu, kembali lagi si Fulan bin Fulan ini. Ketika kembali, sebelum anaknya memperkenalkan bahwa yang datang ini Fulan bin Fulan, ayahnya udah ngomong, "Ahlan wa sahlan, selamat datang Fulan bin Fulan." Anaknya tanya, "Abah kok tahu? Saya belum kasih tahu yang datang siapa. Kok Abah udah sebut namanya?" Dia bilang, "Karena orang ini kalau datang aromanya beda. Wanginya itu Abah belum pernah cium yang seperti ini indahnya. Luar biasa." Akhirnya begitu, sekian kali datang, beberapa kali, dan akhirnya ditanya, "Antum punya minyak wangi ini mereknya apa?" Gitu ya. Karena wangi betul, indah sekali, saya belum pernah cium wangi yang seperti ini. "Apa mereknya? Seperti apa cara buatnya?" Lalu kemudian dia bilang, "Saya sebenarnya nggak pakai minyak wangi." Oh, kaget si ulama. Kok bisa nggak pakai minyak wangi, tapi wanginya luar biasa indahnya. Bukan hanya itu, dia pulang, wanginya masih ada di rumah si ulama tersebut. Akhirnya dia cerita, dia bilang, "Karena antum tanya, wahai syekh, maka saya akan jawab bahwasanya saya nggak pakai minyak wangi sebenarnya. Jadi ceritanya, saya ini sudah pensiunan. Karena sudah pensiunan, nggak ada kerjaan. Jadi dari pagi sampai malam, ya saya pegang tasbih, hanya baca zikir sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat tanpa menghitung jumlahnya. Pokoknya nggak berhenti. Ya, selain saat dia lagi makan, atau lagi kamar mandi, atau lagi tidur. Selain waktu itu, dia terus bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia cerita, sekali waktu setelah berjalan sekian lama, saya dalam tidur mimpi. Dalam mimpi saya ini, saya melihat ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebelah kanan saya ada 2 orang, sebelah kiri saya ada 2 orang. Kami berlima memandang ke arah Nabi dengan penuh kecintaan dan kerinduan yang sangat mendalam. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada kami, "Man minkum aktsaru salatan alayya?" Siapa dari kalian yang paling sering baca selawat? Lah, saya tidak berani jawab, karena walaupun saya memang banyak, tapi jangan-jangan sebelah kanan kiri saya ini lebih banyak. Lalu kita semua berlima diam. Nabi kedua kalinya bertanya, "Siapa yang paling banyak sholawat dari kalian berlima?" Siapa? Sampai 3 kali. Setelah 3 kali tidak terdengar jawaban dari kami, kemudian Nabi menunjuk ke arah saya. "Anta, kamulah yang paling banyak baca sholawat sama saya. Taqaddam ilayya, majulah." Lalu dia cerita, saya maju dalam keadaan menunduk begitu, berjalan ke arah Nabi menggunakan lututnya. Sampai ke depan Nabi, Nabi peluk saya.
Setelah itu selesai, mimpinya berhenti di situ. Nah, bangun tidur, tiba-tiba aroma tubuh saya menjadi wangi yang luar biasa. Oleh karena itu, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan waktu, perbanyaklah baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi di jalan, lagi naik motor, naik mobil, jalan kaki, naik sepeda, ya, lagi di rumah, lagi isi waktu-waktu tersebut dengan membaca zikir salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua jadi wangi juga dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.